Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses instalasi Moodle pada pertemuan 13. Nah, untuk pertama itu pada proses instalasi Moodle itu step pertama pointing domain dan tambahkan record. Jadi, di sini saya sudah mempointing domain saya di Cloudflare saya dengan nama itu Moodle Rafli untuk subdomain dan IP-nya itu IP yang sudah dibuat dari VM dengan menggunakan tipe A. Nah, jika sudah dibuat, kemudian di-save saja. Nah, jika sudah di-save, kemudian di sini akan mengecek apakah proses subdomainnya sudah masuk dengan VM-nya, IP VM atau belum dengan menggunakan JS Checker. Nah, kita cek okupansinya. JS Checker kita masukin. uh, itu buat .com.id. Langsung kita search. Nah, jika sudah CKS begini dan IP-nya sudah sama seperti ini 103.138.86 atau sama seperti VM yang sudah dibuat ini, jika sudah sama, nah, berarti kita bisa melakukan proses penginstalasian Moodle. Nah, untuk proses instalasi Moodle itu, yang pertama itu kita download Moodle dan mendownload Moodle-nya dulu. Nah, untuk mendownload dulu kita masuk dulu ke directory faraway.html apa faraway.html. Nah, kita masuk dulu ke directory. Nah, oh ya, untuk pertama kita masuk sudoku dulu, kemudian kita masukkan ini, kemudian kita apa? Nah, jika sudah masuk ke dalam directory faraway.html, kemudian kita download Moodle-nya untuk dimasukkan ke dalam folder var www.html. Mungkin kita download. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita ekstrak filenya supaya aku kan tadi kan nih sini kan masih dalam format zip. Nah, untuk biar masuk ke dalam folder var www.html dan di dalam untuk menambahkannya kita akan mengekstrak file modelnya. Nah, jika sudah, kemudian kita akan mengubah permission owner folder modelnya. Masukkan perintah berikut. Perintah. Dan jika sudah, akan lagi perintah ini. Jika sudah tuh kan, sudah berubah masuk ke dalam folder var www.html model. Nah, kemudian kita membuat model datanya di dalam folder var. Masukin berikut. Nah, jika sudah, ubah lagi permissionnya. Jadi var model data bukan var www.html lagi. Jadi masuk var model ke data. Nah,
Jika sudah, kemudian kita akan membuat apa namanya virtual host pada webmin. Kita membuat virtual host. Nah, kita sudah membuat WordPress. Kemudian di sini kita akan menambahkan untuk apa namanya Moodle. Kita create new, portnya kita pakai 80. Kemudian di sini, nah untuk dokumennya ini kita pilihnya var www html. Nah, tadi kan WordPress untuk WordPress. Kan sekarang untuk Moodle. Nah, untuk Moodle itu kita pakainya yang ingin apa folder Moodle. Nah, kemudian select. Nah, jika sudah kita masukin nama apa namanya nama domainnya. Masuk domain tadi Moodle Nah, jika sudah dibuat, ini klik new. Nah, jika sudah kan di sini modelnya yang port 80 sudah, kemudian kita buat lagi yang port 43 untuk HTTPS-nya 443. Dan kita pilih var ml, nah ini model karena kan kita melakukan proses model. Kemudian masukin modelnya, domain modelnya, kemudian kita di sini maaf, ini kita klik. Di sini saya ada kesalahan di pada port 80, nama domainnya saya siapkan udah. Kita buat ke 80 var ini enter itu nama tadi saya salah namanya maaf. Nah, encrypt. Nah, jika sudah, kemudian kita apply change untuk start dari apac web server ini di webnya kita cek ini sudah kita apply. Kemudian kita akan membuat database di dalam PHP MyAdmin. Kita login ya, login root, kemudian masukin passwordnya. Nah, di sini kita akan membuat database namanya Moodle. Menggunakan Unicode. Nah, kemudian kita create. Nah, jika sudah membuat, kemudian ke privilege, kemudian add user akun. Ini kita namain Moodle. Di sini juga pastikan Moodle. Jika sudah go. Nah, jika sudah berhasil, kita sudah membuat modul dalam ini. Kemudian selanjutnya kita akan menginstal SSL pada apa namanya pada Moodle kita. Nah, Moodle itu apa ya? Moodle itu learning kita. Jadi kita akan melakukan proses instalasi SSL-nya. Nah, kemudian masukkan perintah berikut untuk menginstalasi sertifikat SSL pada Moodle kita. Nah, ini untuk nama domainnya kita masukin nama domain Moodle kita. Tunggu prosesnya. Nah, jika sudah berhasil, maka kita akan step selanjutnya kita akan menginstal modelnya. Untuk menginstal modelnya kita buka dengan domain Moodle.
Nah, jika sudah seperti ini, kita akan selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi Moodle. Sebenarnya Moodle itu apa sih? Yaitu Moodle itu merupakan web berbasis e-learning. Jadi kita akan membuat web e-learning. Dan di sini kita set bahasanya itu kita next saja. Kemudian di sini kita kita next. Nah, di sini kan complicated. Nah, di sini kita pakainya yang Moodle aja, Moodle data. Nah, pada bagian ini diubah, jadi kita menggunakan direktorinya Moodle data aja. Ini kita next. Nah, untuk ini diubah menjadi MariaDB. Hmm, ya, pada bagian itu diubah menjadi MariaDB. Pada bagian ini diubah menjadi MariaDB. Kemudian kita next. Nah, pada bagian ini kita database usernya ya, database user kita ubah jadi Moodle. Kemudian buat passwordnya. Nah, database port ini kan Moodle itu tadi di port ada 3360. Nah, ini kan sudah database portnya itu untuk Moodle itu menggunakan portnya itu 3360. Nah, untuk ini kan soketnya biar ini kosong aja. Ini lokal sudah. Jika sudah semua, ini kita pencet next. Nah, kemudian di sini kita pencet continue. Nah, pada bagian ini kan bagian max input var-nya ini kita harus mengubahnya menjadi 5000. Nah, cara untuk mengubahnya itu kita dengan cara itu masuk ke dalam putih ini, kita akan mengubah folder max input max underscore input underscore var-nya itu menggunakan perintah berikut. Kita akan masuk ke dalam ini, masuk ke dalam directory php ini. Kita akan masuk ke dalam directory. Nah, jika sudah masuk ke dalam directory ini, kita cari nih apa namanya folder max input var-nya ini. Untuk carinya itu kita bisa menggunakan ctrl key. Ini kita ketik max underscore input underscore var dan enter. Nah, di sini udah ketemu nih max underscore input underscore var-nya. Nah, di sini kan harusnya harus kita ubah menjadi 5000. Nah, di sini kan menjadi masih 1000. Jadi di sini kita ubah yang tadinya jadi 1000, yang tadinya 1000 jadi 5000, dan lupa tanda pagar di sini kita hapus. Nah, jika sudah kita ubah menjadi 5000, ini kita save. Cara setting itu F3 enter ini 2. Nah, jika sudah kita ubah, kemudian kita akan ini service apt ininya kita ini. Nah, jika sudah, kemudian kita akan mereloadnya, kita refresh apakah sudah berhasil atau belum. Untuk apa folder max input var ini sudah berhasil di bawah belum, itu kita refresh, kita cek ke bawah. Nah, jika sudah continue berarti kita sudah bisa melanjutkan prosesnya. Yang tadi itu masih ada salah di max var-nya. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa untuk melanjutkannya, kita pencet aja continue. Kita akan melanjutkan proses instalasinya. Nah, pada proses instalasi ini kita tunggu saja. Di sini tunggu proses instalasi sistemnya hingga muncul tanda continue untuk melanjutkan ke selanjutnya.
jika sudah muncul seperti ini, maka tunggu proses instalasinya selesai dan untuk melanjutkan ke step berikutnya. Nah, kemudian pada proses ini disuruh untuk mengupgrade ke versi terbaru. Kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Nah, kemudian jika sudah selesai proses upgrade-nya, maka pencet tanda continue untuk melanjutkan. Nah, pada bagian ini di sini kita akan melakukan isi pada menu general. Nah, untuk ini kita buat password baru. Diusahakan passwordnya jangan sampai lupa. Dibuat secara susah lah passwordnya. Kemudian buat nama first name-nya. Lalu masukin alamat emailnya. Kemudian ini invisible biarin aja. Kemudian select country-nya diubah ke Indonesia. Tunjuknya sudah Asia Jakarta. Kemudian jika sudah mencet update. Sini salah. Jadi di sini menggunakan admin saja. Sudah semua benar. Ini kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita buat untuk tampilan nama learningnya. Ini saya buat tampilan namanya di untuk short and for set ini bebas. Kemudian sini Asia Jakarta.
share saja, kemudian kita set. Oh, sini udah masukin emailnya tadi. Jika sudah, kita save saja. Ini kita cek lagi. Nah, di sini kita yes saja, kemudian yes juga. Di sini tuh kalau di sini untuk memberikan apa namanya, notifikasi aja. Boleh diisi ini, yang penting ini privasi ini. Jika sudah, kemudian regis your site. Jika sini semua sudah benar, cek kembali. Jika sudah benar semua, cek kembali, kemudian regis. Tunggu proses selesai. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah meregistrasi e-learningnya. Dan jika sudah muncul ini, kita pencet saja tanda continue. Kita pencet continue. Nah, jika sudah muncul seperti tampilan ini, maka e-learning sudah berhasil dibuat. Nah, untuk ini kan e-learningnya sebagai admin. Nah, untuk mengecek sebagai klien, bisa membuka tab baru lagi dan masukkan nama domainnya, domain e-learningnya. Oh iya, di sini sudah selesai. Oh ya udah. Jika di sini jika sudah tampilkan sini kan kalau ini welcome Rafli ini. Kemudian di sini udah masukin. Nah, ini kita cek lah, sekarang udah sesuai tanggal 26. Nah, untuk proses selanjutnya pada instalasi Moodle itu closingan, masukkan perintah berikut. Untuk perintah berikut tambahkan yaitu sudo chmod. Jika sudah, enter saja. Nah, jika sudah selesai, akan seperti ini. Mungkin sekian penjelasan bagaimana cara instalasi Moodle pada web Ubuntu server. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.